وصحبه وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه وإلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين أولياء المقربين والعلماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا لمصنف هذا الكتاب الإمام أحمد بن عطاء الله السكندري رضي الله تعالى عنه. شاء لله إلهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Insyaallah kita lanjutkan sampai hikmah keberapa? Iya kayaknya. Ya dah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'allum wa ta'lim, tadhakkur wa tadhkir, nafa' wal intifa', ifada wa istifada, wa hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnata nabiyhi wa dilalata ila al-khair wa du'a ila al-huda ibtigha mardatihi thawabihi wa qurbihi amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala alayhi wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Kita lanjutkan kajian hikam al-Athaiyah. Malam ini kita masuk ke hikmah selanjutnya, yaitu hikmah ke-61 di kitab syarah daripada Tuan Guru Najib. Bunyinya, yang baca dulu. La saghirata idza qabalaka adluhu wala kabirata idza wajahaka fadluhu. Terjemahnya kurang lebih, la saghirata, tidak ada dosa kecil, idza qabalaka, jika menghadap kepadamu, adluhu, sifat adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada dosa kecil jika menghadap kepada kita tersebut, adluhu, sifat adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala kabirata, dan tidak ada dosa besar, idza wajahaka fadluhu, jika menghadap kepadamu, fadluhu, anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hikmah yang kita baca niki, nanti yang jelaskan. Masih ada sangkut pautnya dengan hikmah-hikmah sebelumnya. Berapa minggu yang lalu itu sudah kita bahas bahwa jangan pernah kita merasa membesarkan sebuah dosa jika membesarkan dosa tersebut menyebabkan kita tidak bersangka baik kepada Allah. Itu sudah kita bahas ya. Jangan sampai kita sangat membesarkan satu buah dosa dengan tujuan atau dengan sebab atau menjadi sebab perbuatan tersebut menyebabkan kita su'uzan dengan Allah, menghilangkan husnuzan kita kepada Allah. Wah, ini dosa saya besar sekali, sayanya nggak akan bisa diampuni. Jangan. Nah, hikmah yang kemarin ini sangkut pautnya dengan orang-orang atau kita-kita yang masih selalu berbuat dosa. Nah, kita-kita yang sering atau masih lalai, masih banyak buat dosa, jangan pernah kita suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dosa yang pernah kita buat, apa itu bentuknya,
besar ataupun kecilnya, sampai kita beranggapan ini dosa tidak akan diampuni. Semua dosa diampuni oleh Allah, hatta syirik pun diampuni selagi masih hidup. Syirik tidak diampuni itu kalau kita mati dalam keadaan syirik. Jadi selagi kita masih hidup, kita buat syirik, kita taubat, diampuni gitu. Nah, yang sekarang ini la saghirata idza qabalaka adluh. Nah, ini dialihkan oleh Imam Ahmad kepada orang-orang yang sudah mulai bagus amalnya gitu. Sudah mulai banyak kebaikannya, sudah mulai meninggalkan segala bentuk perbuatan-perbuatan yang tidak baik ataupun dosa gitu. Kemarin itu untuk pelaku dosa, kayak kita inilah. Kemudian yang sekarang ini dibahas untuk yang sudah baik amalannya, yang sudah kemungkinan agak jarang berbuat dosa atau sudah mampu bisa mengendalikan kehendak nafsunya yang buruk-buruk untuk diikuti. Nah, ini nasihat buat beliau untuk orang-orang yang seperti itu. La saghirata, tidak ada perbuatan atau disebut dosa kecil, idza qabalaka, jika menghadap kepadamu itu adluhu, sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebut dosa kecil jika nanti di akhirat itu kok kita istilahnya diintegrasi atau kita minta pertanggungjawabannya oleh Allah dengan sifat adilnya, maka itu bukan dosa kecil. Dimaksudnya kalau keterangan para ulama, jadi yang dimaksud dosa kecil ataupun besar itu dalam pandangan syariat. Sementara di hadapan Allah kecil besar dosa itu sama karena sangkut pautnya langsung dengan Allah. Ini di hadapan Allah, karena kita melanggar di hadapan Allah, kecil besar sama saja di hadapan Allah. Cuman dalam pandangan syariat ulama membagi, ada namanya kabair, ada namanya sogoir. Maka sebagian ulama menyebutkan dosa besar itu dosa yang kayak mana. Nah, syariat disebutkan dalam hadis Al-Quran, jika dosa tersebut kok kita kerjakan sebelum dihukum di akhirat, ada hukumannya di dunia. Nah, itu namanya dosa besar dalam pandangan syariat, yang ada hukumannya sebelum nanti di akhirat itu tebeng lek dunia. Apa contohnya? Apa? Ini dalam pandangan Islam loh ya, Islam, bukan dalam pandangan apa istilahnya hukum dunia yang sekarang ini. Ini pandangan Islam, dalam ajaran Islam nih. Kalau kita kan hukumnya tidak pakai hukum Islam negara kita ini. Contoh dosa besar yang akan ada hukumannya di dunia, membunuh. Orang membunuh, apa hukumannya kalau dalam ajaran Islam? Balik dibunuh. Itu namanya qisas. Nah, kada ada hukumannya di dunia sebelum di akhirat, maka itu disebut kabair. Jadi kalau ada orang membunuh gitu, bunuh orang, kok keluarganya nggak terima dan keluarganya nggak mau suluh memaafkan, maka secara hukum Islam wajib juga ini orang membunuh dibunuh. Itu namanya dosa besar, karena sebelum di akhirat nanti sudah ada ancaman perbuatan dosanya tersebut di dunia. Apalagi berzina ada nggak hukumnya di dunia secara Islam? Ada nggak? Dirajam ada. Kalau perempuan berzina, kalau sama-sama belum nikah, maka dilempari dia sampai berapa kali, 100 kali gitu. Tapi kalau salah satunya atau dua-duanya sudah menikah kok berzina, akan dilempari sampai mati. Paham ya? Nah, itu makanya karena ada hukumannya di dunia sebelum di akhirat, maka ulama menyebutnya menjadi kabair. Apalagi mencuri ada nggak kisahnya? Potong tangan. Kalau ada orang mencuri, ini disebutkan dalam Al-Quran, wasariqu faqta'u aydihuma jazaa'an bima nakala minallah. Orang kok mencuri, tapi ada takaran aturannya. Tidak semua ketika kita mencuri potong, nggak ada batasan-batasannya.
Dalam kitab para ulama fikih disebutkan, jika ada orang mencuri dengan jumlah yang dicurinya itu setara dengan jumlah harga apa? Harga berapa? Barang apa? Seharga emas. Kalau disebutkan, kalau harga nisab emas itu berapa? Nisab emas. Hah? Nisab zakat emas itu? Hah? Enggak, jumlah emasnya itu? Hah? 80 lebih. Kalau ada orang mencuri setakaran nisab zakat emas 80 gram sini curi nus, walaupun itu barang atau uang, kok setakar dengan harga, dengan takaran wajib zakat emas berapa sudah ada dihitung gitu. Zakat emas kan wajibnya ketika sudah sampai berapa? 80. Nah kalau dia nyuri setingkat itu atau selebih itu, maka wajib dipotong tangannya. Jadi intinya apapun yang ada nanti batasannya sebelum di akhir di dunia, maka ulama menyebutnya dalam pandangan syariatnya disebut kabair. Tapi secara pandangan hakikat, dosa apapun itu di hadapan Allah, kok di pandangan Allah itu semua dosa besar. Paham ya? Makanya banyak orang yang melakukan dosa besar itu sampai membunuh berapa orang masuk surga. Ada orang yang meremehkan dosa kecil, ada perkataan yang sedikit yang tidak sesuai, itu yang dia oleh pandang oleh Allah, dia masuk neraka. Maka kita dilarang meremehkan kebaikan sekecil apapun atau dosa sekecil apapun, karena kaitannya dengan Allah. Kita nggak tahu di mana diletakkannya murka atau rahmat kasih sayang Allah. Jadi sama saja bagi orang-orang yang dekat dengan Allah itu, sama saja dosa kecil besar itu mereka akan jauhi, karena itu sudah sangkut pautannya dengan Allah. Maka tidak disebut kecil itu dosa jika dihadapkan dengan sifat adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ini di akhirat kala itu dihukum atau diinterogasi atau diproses oleh Allah dengan sifat adilnya, kayak ini model-model kayak kita ini insyaallah betul itu. Hah? Betul dah. Nek lamun ada sifat adil Allah Taala. Hah? Neraka jujur. Lamun Allah proses kita kelak di akhir dengan sifat adilna Allah Taala. Model-model itu insyaallah. Ini kalau sifat adilnya kembali, coba Allah perintah kita dalam Al-Qur'an apa? Allah perintahkan. Dalam Al-Quran Allah firmankan, aku tidak ciptakan wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah. Ini kepira jam tekadu menyembah Allah ibadah ketimbang lalai atau maksiat. 5 waktu nu pira menit hari? Sejam 5 waktu berapa? Dah sampai sejam 5 waktu ini kurang malah. Ini di luar zikir gitu. Terus salat sunnah boro-boro tegawe, puasa ipoh, maksiat luwe, lalen tu luwe. Iya tekaduan tekadu jema sifat adilnya Allah proses kita. Wah kayak kita ini tidak bisa sudah. Makanya kelak di akhirat itu kita itu diproses oleh Allah dengan sifat rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang Allah jujur itu loyan lalen te ketimbang taat. Lamun kadu sifat adilnya Allah. Maka dulu itu ada diceritakan itu. Dia minta keadilan ini pada zaman Bani Israel. Ibadah 70 tahun. Mulai dari balik sampai meninggal itu ndek noh sentuh maksiat ibadah doa leh merobna. Ketika di akhirat itu dia dihadapkan di hadapan Allah. Kemudian karena dia ditahu ini orang soleh, maka Allah perintahkan ke malaikat masukkan dia ke surga dengan rahmatku. Ini karena dia ini memang ahli ibadah, tidak pernah maksiat dari baliknya itu. Masukkan si fulan ini ke surga dengan rahmatku. Maka dia dengar gitu itu nih laki-laki ini protes, ya Allah, mana amalku yang 70 tahun itu?
Mana amalku yang 70 tahun? Kok aku masuk surga dengan rahmat engkau, katanya. Oh, kamu minta perhitungan dengan saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kamu mau silahkan gitu. Malaikat ambil matanya sebelah itu, cungkil matanya sebelah. Nah, dicungkil matanya sebelah. Kemudian ambil amalannya yang 70 tahun itu, taruh di satu timbangan. Maka amal yang 70 tahun gak pernah maksiat, ibadah tok, ditaruh sebelah kiri, dan satu butir mata jadi ditaruh di sebelah kanan. Mana yang menang? Matanya, nikmat matanya itu lebih berat ketimbang 70 tahun ibadahnya itu. Ketika dilihat, mana kamu tanya itu berapa banyak amalanmu, tidak sebanding dengan satu nikmat mata, sebiji mata yang aku berikan. Kalau dalam sebagian ulama menyebutkan nggak sampai, dia sama beratnya. Ketika ditimbang itu, yang aslinya dia begini, ditaruh matanya sama beratnya, sama. Kamu tengok itu, satu nikmat mata saja yang saya berikan itu sama berat dengan awal 70. Kalau saya congkel lagi matamu itu yang sebelahnya, belum lagi nikmat hidung, belum lagi nikmat akal, belum lagi nikmat telinga, belum lagi nikmat yang lain. Kamu mengandalkan kamu surga dengan amalmu. Satu amalmu yang begitu banyak itu hanya sama derajatnya dengan satu bola mata nikmat yang aku berikan kepadamu. Ayo congkel matamu satu lagi, mas, timbang. Oh, jangan ya Allah. Iya, saya masuk surga dengan rahmatmu. Gitu. Kalau main adil-adilan ya susah doa tak masuk surga. Makanya itu siapapun, hatta Nabi Muhammad sendiri mengatakan, apa kata beliau? La yadkhulul jannata ahadakum bi amalih. Tidak ada satu orang pun dari kalian yang masuk surga dengan sebab amalnya. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah? Engkau juga ya Allah? Wala ana, aku juga enggak bisa masuk surga dengan amalku. Illa anta ghammadan ya Allah bi rahmatih, kecuali karena sebab Allah telah memberi rahmat kepadaku, dengannya lah aku masuk surga. Nabi Muhammad begitu, apalagi kita. Coba kita pikir, itu tepiak si Allah jasatannya, kekuatan, keinginan untuk tinggalkan maksiat, untuk ingin berbuat kebaikan, siapa yang buat? Allah. Surga punya siapa? Allah. Dari mana kita sebenarnya kalau kita pikir-pikir? Nah, makanya kalau sudah dosa itu kecil, jika nanti di akhirat dihadapan dengan sifat adilnya, bukan kecil lagi itu sudah. Itu jadi besar. Nah, makanya begitu juga kita. Nah, ini pelajaran buat kita yang mungkin yang sudah banyak taatnya. Jangan kita sombong dengan kebaikan-kebaikan yang kita buat, dengan apapun amal yang kita buat. Jangan merasa dengan amal kita yang begitu banyak, pokoknya kunci surga wah mau wah jadi tamu surga, belum tentu. Maka jangan, paham ya? Nah, maka selalulah tetap kita sungguh-sungguh buat amal, tapi tetap kita fokus bahwa Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kekuatan kita untuk buat amal. Gunanya apa? Supaya kita tidak tersimpan dalam diri kita, dalam hati kita, kesombongan, kebanggaan dalam amal. Dulu pernah yang sampaikan dulu, yang kaitannya tentang apa itu di hikmah awal kayaknya itu ada ulama mengatakan, sahib jahlaka bil ilm, temani kebodohanmu itu dengan ilmu. Jadi kita itu diperintahkan untuk temani kebodohan kita dengan ilmu. Kenapa? Karena kebodohan ini afatnya besar. Dulu pernah juga yang sampaikan, kebanyakan isi neraka itu diisi oleh orang-orang yang fakir. Maka sahabat katakan, fakir apa ya Rasulullah? Minal ilm, fakir ilmu. Kalau orang sudah fakir ilmu, nah, semua akan dilanggar tanpa disadari, nah, sehingga dia akan bahaya. Maka temani kebodohan itu dengan ilmu. Apakah selepas punya ilmu selamat? Hah? Selamat enggak? Belum. Wasahib ilmaka bil amal, dan barengi ilmumu itu dengan amal. Namun ilmu doang berdua lagu dan beramal. Hah? Sama juga bohong. Sama juga bohong. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun qabla abidil wathan. Orang yang punya ilmu ini dikasih ilmu oleh Allah, kok dia tidak amal ini ilmunya, maka bertentangan
amalnya, dengan ilmunya, mu'adzabun qabla abidil wathan, lebih dahulu disiksa sebelum penyembah berhala. Jadi itu bodoh nuara ancamannya, selepas terbodoh ilmu juga ada ancamannya. Maka keduanya harus kita nuntut ilmu terus kita usaha mengamalkan. Apakah sudah punya ilmu, sudah mengamalkan, selamat? Pacuan kembali ya, wasahib amalaka bil ikhlas, dan barangi amalmu itu dengan ikhlas. Sedekah amal itu belum tentu bisa selamat itu kalau sudah amal. Tetap barangi amal kita dengan ikhlas. Jadi setiap amal yang kita buat, hati kita tata, ini kita buat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada terdentik yang selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa sudah ikhlas ini sudah selamat? Ikhlas ini apa sudah selamat? Hah? Ya udah ikhlas. Hah? Selamat? Belum. Wasahib ikhlasaka bitabarri an haulik wa quwwatik. Bersihkanlah kemampuanmu. Ikhlas itu, ini aku ikhlas, belajar ikhlas ini bukan karena kekuatanku. Bersihkan itu. Ini semurni karena pertolongan Allah. Aku bisa ikhlas, aku bisa amal, sebenarnya nggak bisa dari diriku, tapi semuanya daripada Allah. Nah, baru ini selamat kita. Tabarri an haulik wa quwwatik. Ikhlas kita ini pun kita usaha memang ikhlas, tapi selepas itu kita nafikan, ini saya mampu berbuat seperti ini, ikhlas seperti ini pun pertolongan daripada Allah. Nah, disinilah nanti Allah akan selamatkan kita punya amal gitu. Paham ya? Selagi kita belum mampu menyandarkan apapun itu, belum bisa kita selamat. Maka kita usaha. Kadang banyak orang-orang ahli wirid udah bertahun-tahun, bahkan sampai puluhan tahunan wirid, tapi masih aja belum terbuka sesuatu karunia berupa hal-hal yang memang akan diberikan oleh Allah kalau memang dia benar. Itu nggak dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketenangan, kenikmatan dalam zikir, ketenangan atau apa dalam zikir itu belum dikasih. Masih aja ada hambatan. Kenapa? Itu biasanya kata tokoh-tokoh sufi, karena kita masih mengandalkan amal ini untuk bisa sampai kepada Allah. Karena amal ini kadang bisa juga menghijab kita tidak sampai kepada Allah. Kalau kita yakin pokoknya aku amal ini pasti ku sampai ke Allah Ta'ala, oh jangan. Amal ini semua yang menyampaikan kita itu tetap Allah. Maka kita buat amal tetap sungguh-sungguh dan kita sandarkan semua kepada Allah. Karena diri kita, apa yang kita buat, kesemangat dan kemampuan kita cuma daripada Allah. Paham ya insyaallah? Kemudian wala kabirata idza wajahaka fadluh, dan tidak ada dosa besar itu jika menghadap kepada kita tersebut fadluhu, anugerah Allah. Kalau sudah anugerah Allah yang memproses kita, mendapati kita, walaupun sebesar apapun dosa, nah, maka tidak dianggap besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sama kayak kemarin itu ini. Sebesar apapun dosa, kok kita itu dihinggapi oleh fadlna Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah nggak akan dianggap besar dari itu dosa. Nah, kalau kita dapat anugerah Allah ini. Seperti kisah yang kemarin itu, berapa dia bunuh orang? 100 tanpa hak dia bunuh. Tapi akhirnya dia dapat anugerah Allah ini, maka tidak dipandang begitu banyak perbuatan dosanya oleh Allah. Perempuan di zaman Bani Israel zina tok pegawaian, pokoknya senemangan zina no. Tapi satu amalan, dia kasih minum anjing yang kehausan, dia mendapat anugerah Allah, ahli surga. Nah, tapi ini susah kita dapat anugerah Allah seperti ini. Kalau sudah ini kita dapat, tidak ada istilah dosa besar itu, tidak ada. Kalau sudah dapat hal seperti itu. Makanya dalam beberapa keterangan ulama, kenapa ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat apa?
Pembukaan Al-Quran itu apa bunyinya? Apa? Hah? Pembukaan kalau kita mau baca Al-Quran apa tuh kita baca? Ayat pertama dalam Al-Quran apa kita baca? Bismillahirrahmanirrahim. Dulu juga pernah yang jelaskan bahwa isi semua yang ada di kitab yang 3 itu, Taurat, Injil, Zabur, tersimpan dalam Al-Quran. Dan semua isi Al-Quran tersimpan dalam Fatihah. Fatihah tersimpan dalam Bismillah. Bismillah tersimpan dalam ba-nya. Itu rahasia semua ini, yang awal yang akhir dalam ba itu. Nah, Allah sebutkan, selepas Allah sebut namanya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah itu disebut oleh Allah, maka Allah sebut sifatnya. Nah, sifat yang disebut oleh Allah dalam Bismillah ini apa? Itu kelompok dalam sifat apa itu? Sifat jamalnya Allah. Tidak ada sifat jalalnya disebut itu. Bismillah dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, yang maha kasih sayang, kasih dan sayang. Maknanya rahmat Allah itu anugerah lebih luas daripada kemarahannya. Maka disebut dalam ayat yang pertama dalam Al-Quran itu, setelah Allah sebut namanya, Allah sebut sifatnya dua yang dominan, yaitu Rahman dan Rahim. Tidak ada di sana sifat jalalnya, marahnya, mengazab, menyiksa, tidak ada disebutkan. Maknanya apa? Jangan pernah kita putus asa. Sebanyak apapun keburukan seumpama kita terjadi dalam diri kita, jangan pernah putus asa. Inna rahmati wasi'at ghadabi. Rahmatku itu jauh lebih luas daripada rasa marahku. Nah, ini yang hikmah selanjutnya ini tekankan kepada kita yang masih lalai maksiat, jangan pernah putus asa. Tetap berharap kepada Allah, tetap minta kepada Allah, tetap takut kepada Allah walaupun masih terjerumus. Yang pertama tadi itu mengarahkan kita walaupun sudah amal banyak, sebanyak apapun, tetap kita jangan sombong. Nah, sekarang ini yang selanjutnya ini, sebanyak apapun dosa kita jangan pernah putus asa. Rahmat Allah itu luas untuk mengampuni kita. Paham ya? Nah, dan ini peringatan juga untuk yang sudah baik, juga peringatan buat yang masih belum baik. Intinya apa? Maksud Imam Ahmad, adik kepada selamat. Karena surga itu dulu juga pernah yang sampaikan, isi surga itu, setengah isi surga itu diisi oleh orang-orang yang ahli maksiat, kemudian dia bertobat dimasukkan ke surga. Dan setengahnya lagi diisi oleh orang-orang yang banyak ibadahnya tapi sombong, masuk neraka. Paham ya? Nah, jadi setengah surga itu diisi oleh pendosa-pendosa, terus dia nangis bertobat kepada, diterima tobatnya, kan Allah senang yang orang hamba yang bertobat, diterima tobatnya, dimasukkan surga. Dan setengahnya lagi itu diisi oleh orang-orang banyak amal solehnya, banyak taatnya, tapi dalam taatnya itu dia sombong, dia meremehkan, dia merendahkan sebagainya. Sebab itu dia masuk neraka. Salah ya? Nah, mari kita hati-hati. Dan terkadangan ya yang lebih agak tersembunyi keburukan itu, yang kadang jarang sampai kita sadari itu, yaitu tatkala kita sudah jadi baik itu, kadang nggak terasa sombong, itu nggak terasa meremehkan, itu kadang tersembunyi itu yang jauh lebih berbahaya. Maka insya Allah dengan kita ngaji-ngaji seperti ini ya sedikit banyak bisa kita bentengi. Maka tetap kita pahami bahwa ketaatan, kemampuan apapun yang kita buat ini berupa ibadah ini semua murni karena pertolongan Allah. Sehingga kita jangan bangga diri dengan kebaikan kita, sombong dengan kebaikan kita. Adapun nanti kita jatuh dalam maksiat, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjutkan yang tanyakan. Ya. Ya. Bukan dengan nama-nama lain. Ya. Ketika seseorang hamba beramal, tapi ini
Jadi ini perlu juga yang jelaskan. Jadi nggak ada bertentangan. Walaupun memang dalam Al-Quran itu disebutkan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke surga dengan amal-amal yang kamu buat. Itu kan dalam Al-Quran Allah katakan kita masuk surga dengan amal. Tapi Nabi katakan kita masuk surga bukan karena amal. Bertentangan gak ini? Tidak akan pernah bertentangan apa yang disabdakan Nabi dengan Al-Quran. Paham ya? Nah, harus kita pahami dalam pandangan syariat itu bagaimana dan dalam pandangan hakikat bagaimana. Kalau secara hakikat, semua kita ini masuk surga dengan rahmat Allah tanpa terkecuali. Karena kita diciptakan oleh Allah, surga milik Allah, neraka milik Allah. Kita ini tidak ada sebenarnya. Paham ya? Hakikatnya semua masuk surga karena rahmat Allah. Nah, tapi dalam pandangan syariatnya harus kita paham juga. Nabi pernah bersabda, kullun muyassarun lima khuliqalah. Seseorang itu akan dimudahkan menurut hal apa dia diciptakan oleh Allah. Misal ada seseorang ini diciptakan jadi dokter, maka tentunya dari kecil itu dia sudah senang sekolahnya nanti jurusan kedokteran sehingga jadi dokter. Ada orang ditakdirkan itu dari Allah itu sudah garisnya ini dia akan jadi tentara, maka dari kecil sudah senang dia dengan pistol-pistolan, nanti sekolah jurusan tentara. Begitu juga kalau memang orang ditakdirkan dia ini ke surga, dipermudah dia untuk amalan-amalan menuju surga. Tapi kalau ditakdirkan ke neraka, berat dan gawe amal kebaikan, wah tanya lalu ngayu senang, apalagi maksiat, gupoh aku udah tanya lalu kebaikan ngaji, berat tendar sih. Nah, berarti ini sudah seperti itu. Paham maksudnya ya? Itu dalam pandangan syariatnya. Allah sebutkan dalam lisan nabinya, fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang itu akan dimudahkan menurut apa dia ciptakan. Namun orang itu kok kebaikan itu mudah dikerjakan, kebaikan itu mudah dikerjakan, diajak ini kebaikan-kebaikan. Terus kalau maksiat itu berat, insya Allah 99% ini orang ahli surga. Tapi kalau amal kebaikan itu berat, pokoknya berat wah. Lagu lama ditanya maksiat, gupoh senang, cigah, seger langsung. Nah, berarti ini sudah 99% itu akan bernasib ke neraka. Itu cara syariatnya. Cara hakikatnya semua daripada Allah. Paham ya maksudnya? Nah, jadi harus kita bisa memahami, memandang bahwa antara syariat dengan hakikat ini harus kita padukan. Tidak ada istilahnya bertentangan apa yang di dalam Al-Quran dengan apa yang disabdakan Nabi. Paham ya insyaallah ya? Gitu kurang lebih. Ya, jadi seperti itu. Terus jangan berarti tidak beramal, enggak. Kalau sudah enggak beramal berarti sudah enggak, saya tadi itu namanya kalau sudah beramal itu berat, berarti sudah calonnya orang seperti itu calonnya ya sudah akan bernasib ke tempat keburukan begitu. Jadi setiap kita tengok dari kita ini di apa tempat kesibukan kita, kesenangan kita ini apa. Kalau kesenangan kita ini di ngaji, di kebaikan, berarti syukuri, pertahankan. Maka insya Allah itu akan bernasib surga insya Allah. Lagu lamun berat buat kebaikan, zikir, sholat, ngaji, apapun kebaikan itu berat. Kok lali itu senang saya ini, kok tajak masa itu senang. Ini perlu kita nangis istighfar. Jangan nanti jalan saya ini transit ke tempat itu. Nah, setiap diri kita ini harus khawatir. Paham ya? Maka tanamkan syukur. Maka kuncinya supaya kita ini syukuri ibadah ini supaya semangat itu syukuri. Ya Allah, Engkau sudah berikan saya kesehatan, anak istri, harta benda. Maka itu rasa syukur kita itu dengan kita semangat ibadah kepada Allah itu supaya semangat ibadah. Nggih. Iya. Tauhidnya. Iya. Gimana itu? Itu dia mau sampai satu soal. Apa perbedaannya? Perbedaan amalan orang-orang yang salik dan orang-orang yang kayak gitu. Ya, Allah alam lah kurang lebihnya ya. Kalau kita ini kan
amalan kita ini ya rata-rata lah kebanyakan gitu. Amal kita ini masih ada sangkut pautnya dengan ya hududun nafs, masih sangkut pautnya keinginan nafsu, walaupun mungkin kena gitu. Kita sholat tahajud misalnya supaya kita dimudahkan urusan kita baca waqiah mungkin supaya Allah lancarkan, itu boleh juga itu, tapi masih keinginan nafsu. Boleh nggak bidah seperti itu? Boleh nggak? Kita ngaji supaya paham agama, kita buat kebaikan-kebaikan inilah, duha supaya lancar rezeki, itu dalam agama boleh, tapi masih ada keinginan nafsu. Nah itulah kita ini posisinya di awam itu seperti ini, masih ada keinginan nafsu walaupun boleh. Tapi kalau orang sudah ma'rifat itu tidak ada yang diinginkan itu kecuali hanya Allah tak sudah. Karena dia inginannya Allah itu, maka semuanya dapat. Kayak cerita Ayas itu, Ayas itu kan dipegangnya yang punya kerajaan itu, tuan yang saya pegang. Dia yakin kalau udah dapat rajanya ya semua akan dapat ini. Itu ayat cerita Ayas dulu itu. Nah kita ini kebanyakan apa yang kita pegang? Berliannya, singgasananya, kudanya. Ya kuda tak kita dapat. Nah itu ibadah kita. Ibadah kita ini masih sebatas yang sesuai saja. Tapi ya kita tingkatkan. Tapi ini juga bukan satu kecacatan, karena juga perintah Allah juga seperti itu, ibadah untuk mendapatkan surga. Tapi dari kalangan orang-orang arifin billah itu kecacatan itu. Mereka itu ya ibadahnya ya tidak ada lain, tidak ada bukan, ya karena seorang hamba. Dia yakini dirinya seorang hamba. Paham ya? Ada lagi? Ya. 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 Jadi harus kita pahami juga mana hadis, ada dua ulama katakan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir kehidupannya akan masuk surga. Ini maksudnya secara umum, orang yang punya kalimah la ilaha illallah pasti masuk surga. Itu pasti, itu bukan wajib, pasti. Dalam artian lamun luwe dosa ini terpandi judul neraka. Lagu pasti nggak pasang surga? Pasti nggak? Pasti, karena kalimatnya kalimat mahal nih. Walaupun dengannya dia nuah ibadah, dia nuah kebaikan, sini buat lagu ya berdua kalimah nih. Suatu saat akan dikeluarkan dari surga. Makanya siapapun yang di hatinya ada la ilaha illallah, walaupun sebesar zarrah, ada dia punya kaplingan di surga. Walaupun berabad-abad terkeramak di neraka. Ada memang dengan khusus tabeng taufik ketika akhir kalamnya itu bisa ucap kalimah. Nah orang seperti ini gimana? Ya, pandangan para ulama akan masuk surga. Kes langsung. Tapi banyak nggak orang seperti itu? Ada nggak? Jarang. Dan bukan berarti orang yang mampu mengucapkan la ilaha illallah terus paling tinggi derajatnya, enggak. Nabi wafat enggak ada coba la ilaha illallah. Walaupun beliau menyabdakan orang mati akhir hayatnya ucap la ilaha akan langsung masuk surga. Tapi Nabi sendiri wafat apa sebutannya? Enggak ada ucapan seperti itu, enggak ada ucapan seperti itu. Bukan berarti yang ucap itu tinggi, Nabi rendah, enggak. Belum tentu. Tapi orang kok diberi topik seperti itu berarti ini orang ini mulia di sisi Allah. Tapi bukan berarti mengalahkan derajat. Nanti ada ulama meninggal matinya nggak ucap gitu berarti tinggian derajatnya, enggak. Paham ya? Kadang ada orang ulama mati ketika masuk WC. Orang nggak paham. Ada ustadz mati di dalam WC. Ada orang ketika masuk masjid mati, preman.
Jangan kita seuzon sama ustadz yang masuk WC itu, kok karena WC kan balik saya setan, mati itu berarti ini ustadz dekat, belum tentu. Kalau ustadz ini atau orang ini masuk ke WC, dia dulukan kaki kirinya masuk WC, meninggal ahli surga. Tapi ini ada orang masuk masjid, lagu apa? Yang ngerampok di masjid barang dengan mati ketika itu. Apakah jangan pada derajat? Enggak gitu. Paham? Jadi seperti itu. Belum tentu ya, belum tentu. Belum tentu mati di masjid lagu maksiat di masjid, dan belum tentu. Kayak dulu di zaman Nabi itu, zaman Bani Israil itu ada 2 orang berzina di dalam Ka'bah, dikutuk jadi batu. Di tempat yang mulia Ka'bah, belum tentu di tempat mulia itu bisa jadi mulia. Di zaman dulu ada perempuan itu, dia berzina di dalam Ka'bah, langsung dilaknat, dikutuk oleh Allah jadi batu. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Jadinya seperti itulah. Jadi jangan pernah kita sombong dengan apa yang kita buat, ketaatan yang kita buat, dan jangan pernah putus asa dengan apapun dosa yang kita buat. Dalam satu hadis disebutkan, riwayat disebutkan di kalam kalau nggak salah Syekh Junaid beliau mengatakan, kullu ma'siyatin tawarrathat dullan wal inkisara khairun min ta'atin tawarrathat izzan wastikbara. Setiap kemaksiatan, kesalahan yang membuat kita itu semakin hina, rendah di sisi Allah, istighfar, takut kepada Allah, itu jauh lebih baik ketimbang taat yang kita buat, tetapi taat itu membawa kita sombong dan takabur, merendahkan. Paham ya? Makanya kita udah buat amal kebaikan, ya kita tata hati kita, jangan pernah sombong. Tanamkan ini semua ketaatan yang kita buat, kebaikan yang kita buat ini karena ditolong oleh Allah. Itu menghilangkan sifat-sifat keangkuhan itu. Sandarkan dia kepada Allah, mampu aku begini ini karena diberi taufik oleh Allah. Adapun nanti terjatuh ke dalam maksiat itu pun nggak bisa kita hindarkan, karena kita bukan nabi. Tapi jangan sampai jatuh dalam maksiat itu langsung kita lepas kontrol, putus asa, suuzon kepada Allah, menganggap ini tidak akan bisa terampuni, juga ketipu. Paham ya? Maka Imam Ahmad kasih 2 jalan ini supaya selamat. Ada khauf, ada roja. Khauf ini apa? Walaupun lui amal itu tetap takut. Roja ini apa? Walaupun lui dosa itu tetap berharap. Maka seorang laki-laki kalau berjalan dengan 2 perkara ini, ada khaufnya, ada rojanya. Lui amal lu tetap takut, jangan diterima. Nih lui maksiat lagu tetap berharap kepada Allah. Nanti selamat lah. Mara keditna lamun normal 2 sayapna bagus. Lagu lamun sakit sikit polak. Oh, udah bawa. Begitu juga. Hendaklah setiap orang itu, Nabi sabdakan, dia bawa 2 sifat ini dalam mengarungi hidup dunia akhirat. Ada khaufnya, ada rojanya. Cukup insyaallah ya. Ini ada satu doa juga, ini mungkin perlu sudah amalkan, ini bagus, ini doa yang catat nih. Doa dari Syekh Abu Hasan Sazili, guru daripada gurunya Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sekandari, walaupun tidak langsung gitu. Jadi Imam Ahmad ini yang punya kitab Hikam ini punya guru namanya Syekh Abu Hasan. Siapa nama gurunya? Siapa namanya? Abul Abbas Al-Mursi. Jadi Imam Ahmad yang kita baca kitab ini punya guru namanya Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Nah, Imam Abu Abbas Al-Mursi punya guru namanya Syekh Abu Hasan Sazili, Thariqah Saziliyah. Jadi beliau termasuk mursyid Saziliyah. Nah, guru beliau ini secara tidak langsung termasuk guru beliau sudah, walaupun ya gurunya yang belajar kepada Syekh Abu Hasan. Beliau pernah mengajarkan doa yang ajib, ini doanya. Kelihatan aneh tapi benar gitu. Bunyinya yang baca, Allahumma ja'al sayi'atana sayi'atu man ahbabta. Ya Allah, jadikanlah keburukan kami ini keburukan orang yang kamu cintai. Allahumma ja'al sayi'atana sayi'atu man ahbabta. Ya Allah, jadikanlah keburukan kami ini keburukan orang yang kamu cintai. Ada orang berbuat buruk tapi dicintai oleh Allah, ada enggak? Itulah orang-orang dalam dosa,
dan tidak bisa nahan nafsunya, tapi dia taubat, nangis, takut kepada Allah. Perbuatan buruk dibuat tapi dia dicintai ini orang, karena dia merasa rendah, hina di hadapan Allah, bertobat, jatuh lagi bertobat. Ini karena nampak kehambaannya, itu dicintai oleh Allah. Wala taj'al, dan jangan kau jadikan hasanatana hasanatu man abghaita, dan jangan kau jadikan kebaikan kami ini kebaikan orang yang kamu benci. Ada enggak orang buat baik tapi dibenci oleh Allah? Ada enggak? Ini munafikin itu orang-orang munafik itu. Orang sombong, orang takabur, orang apa itu. Itu berbuat baik, dia ibadah, dia umroh, dia ngaji, dia ngajar, tapi apa? Ada kesombongan, ketakaburan, macam-macam. Ini kebaikan tapi dibenci. Lagi minta, ya Allah, jadikanlah keburukan ini keburukan orang-orang yang kamu cintai, orang-orang yang buat keburukan tapi tetap taubat, nangis di hadapan Allah, dan jangan jadikan kebaikan kami kebaikan orang yang kamu benci. Kalau tadi itu sukai, kalau ini benci. Jangan kau jadikan kebaikan kami kebaikan orang yang kamu benci. Banyak orang buat baik tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita untuk kita bisa amal dan sampaikan. Cukup insyaallah ya. Al-hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana ummul ya kana istiqamah siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Salatullah salamullah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdi subhanallah ma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalam.